Hey followers, how are you today? Happy, healthy, wealthy, merdeka. Hari ini TM akan membawakan tentang how to become beautiful. Dari perkataan TM yang pertama, yang semboyan TM, happy, healthy, wealthy itu udah mendukung buat bagaimana kita menjadi cantik. Semua orang pasti ingin menjadi cantik. Sekarang dari zaman dulu, cantik bukan milik perempuan aja. Milik perempuan dan milik laki. Laki bagaimana look handsome, perempuan bagaimana look beautiful. Nah, sekarang semua orang menginginkan cantik. Tapi ini ada tapinya ya. Cantik itu adalah yang penting kita dari dalam diri sendiri dulu. Bagaimana kalau kita menjadi cantik, kepribadian kita sendiri nggak benar, pikiran kita nggak keruan, hati kita nggak tentram, tidak akan keinginan kita buat menjadi cantik atau handsome itu terkabul. Jadi pertama kita harus mempunyai pikiran yang baik, baik dari hati, ramah kepada setiap orang, gampang memberi kalau kita banyak rezeki, jangan punya prasangka yang buruk sama orang. Kita prasangkanya baik aja. Itu yang membuat nanti akan menunjang kecantikan kita buat selanjutnya. Oke. Sekarang banyak orang menjadi cantik, berlomba-lomba menjadi cantik, yaitu dengan operasi. Operasi hidung, bagaimana jadi mancung. Operasi dagu, bagaimana orang tanam benang, bagaimana mata dirubah, bagaimana buah dada dirubah, semuanya. Sekarang zaman begitu modernnya menjadi cantik gampang. Tapi cantik ala TM adalah lain. Cantik ala TM adalah pemberian daripada Allah, daripada Tuhan memberikan kepada kita. Apapun keadaan kita, hidung mau pesek, misalnya ini nih mau apa tuh yang kembung itu ya, aduh kalau itu ini tuh tembem tuh, kalau orang Sunda itu tembem. Misalnya apapun, misalnya ini kecil, kita bisa kelihatan cantik. Tanpa itu semua harus. Karena apa? Cantik kepalsuan adalah tidak abadi. Tapi cantik dengan perawatan dari luar dan dari dalam akan menjadikan cantik yang luar biasa. Cantik yang auranya akan keluar, menyebar ke setiap orang. Kalau orang melihat kita langsung, aduh, ini orang seneng banget lihatnya. Ini orang seneng banget kelihatan sehat ya. Oke. Sekarang bagaimana menjadi cantik? Hidup teratur,
Tidur diusahakan 6 jam sehari itu udah cukup. Mungkin kalau buat anak muda tidur masih memerlukan 8 jam. Tapi kalau orang yang sudah ada umur, 6 jam, 4 jam itu udah cukup. Kita tidak usah takut dengan kekurangan tidur, nggak usah takut. Kita hidup normal seperti biasa, ya. Nah, sekarang kita mulai tadi tidur buat kita 6 jam sehari. TM kalau bisa tidur 5 jam aja udah alhamdulillah, udah bersyukur banget. Bangun tidur, kita jangan terus kerja dengan kesibukan dulu. Bangun tidur, tidak usah kita gosok gigi, kita duduk dulu, kita minum air 6 gelas. Pagi hari itu kita minum air putih 6 gelas sehari. Sambil tidak boleh berdiri, harus duduk. Biar air itu menyebar ke seluruh organ-organ tubuh kita. Sesudah kita minum, sesudah kita pipis, oke? Kita baru mulai kerja. Kerja jangan tegang, kita atur pekerjaan, jangan sampai pekerjaan itu membuat kita emosi di pagi hari, emosi ke suami, emosi ke orang yang kerja, emosi dengan masalah keluarga. Kita atasin, kita tenang, oke? Udah minum. Kalau misalnya orang yang sibuk harus ke kantor, tidak bisa melakukan senam, olahraga bisa dilakukan pada sore hari. Tapi kalau orang yang udah pensiun, kita bisa sesudah minum air, pipis, baru kita jalan. TM jalan seminggu 3 kali 2 jam. Tiap jalan itu 2 jam. Sama TM 2. Jalan cepat. Nah, pulang baru kita ngatur pekerjaan, kita atur yang tadi, kita jangan ada emosi segala macam, ya. Makanan kita jaga. Jangan terlalu banyak makanan yang berlemak. Usahakan dan harus makan buah-buahan dan sayur. Hari ini kita bisa makan pepaya, besok kita bisa makan pisang, besoknya lagi kita bisa minum jus apa yang kita mau. Yang penting sehari itu buah-buahan harus. Sayuran itu buat serat. Bagaimana pencernaan kita ke belakang bisa baik, sayuran sangat bagus. Tapi kalau kol itu tidak terlalu baik, karena kol itu menimbulkan kita jadi banyak angin di perut. Boleh minum kol tapi sedikit aja, makan kol tapi sedikit aja, ya. Nah, oke. Terus jangan terlalu banyak makan gorengan, apalagi gorengan yang pinggir jalan. Itu yang kita tidak tahu kebersihan, kesehatan apa-apa. Kalau TM paling dihindari makanan-makanan yang tidak sehat, makanan-makanan yang tidak berguna, jangan dimasukin ke tubuh kita. Oke, nah sesudah semua baik, minum, makanan, semua dilakukan oleh kita. Sesudah kita tadi jalan pagi, kalau TM sesudah jalan pagi dilanjut dengan olahraga. Yang namanya olahraga yang TM udah pertunjukan di YouTube yang sebelumnya How to Become Healthy, TM1 dan TM2 melakukan itu. Rutin, tidak pernah ketinggalan. Dari muda sampai sekarang tidak pernah ketinggalan. Nah, sekarang TM mau kasih tahu bagaimana kita mau kelihatan cantik, rambut kita bagus, hidung kita bagus,
semua kelihatan bagus, itu bisa kita dengan perawatan sendiri. Kalau kita punya uang, kita bisa facial ke salon, kita bisa lulur ke salon. Itu hanya perawatan yang artinya tuh hanya perawatan yang mempercantik tambah mempercantik, tapi intinya yaitu tadi bahwa kita minum air, makanan dijaga, olahraga, minum air sehari kalau bisa 12 gelas. Pagi 6 hari, dari sisa pagi sampai malam itu 6 gelas, jadi sehari 12 gelas. Ditanggung kalian sehat, tidak akan kena penyakit apapun ya. Nah, oke. Sesudah itu, sesudah makan, udah semua. Nah, yang perawatan rambut. Kenapa TM umur sekian rambut masih bagus, rambut putih tidak ada? Paling rambut putih TM hanya ada di sini, dalam-dalam nggak ada. Nah, caranya supaya rambut kita itu putih, yaitu yoga. Kalian tahu kan yang latihan pertama TM itu yoga, kaki ke atas. Nah, kalau yang tidak bisa yoga, kaki ke atas cukup kita berdiri, kita berbaring di tempat tidur, ini diganjal sama bantal, jadi si kaki itu naik ke dinding atau naik ke tempat tidur. Itu buat menolong. Tapi yang lebih bagus lagi adalah yoga. Kaki ke situ itu ditanggung, uban tidak akan datang. Dan yang lebih penting lagi adalah rambut kita. TM selalu nyikat rambut. Setiap hari 1 kali sebelum tidur. Silahkan kalian melakukan. Jadi di rumah harus ada sikat. Jadi kalian bangun tidur sambil minum, sikat. Kalau TM2 itu nyikatnya itu lagi minum air putih. Tapi kalau TM kadang-kadang mau pagi, mau malam. Nanti terakhir TM akan praktekkan how menyikat rambut yang bagus. Dan ini sangat penting juga buat orang-orang yang berjilbab. Kadang-kadang orang-orang yang berjilbab, apalagi yang hidup di kampung-kampung, yang tidak ngerti bagaimana cara merawat rambut, seharian rambut ditutup sama jilbab, udah baunya pengap. Dengan jilbab itu, rambut gampang banget menjadi putih. Karena mereka kadang-kadang gini, biarin aja, tutup aja. Kan orang gak lihat rambut kita hanya pakai jilbab aja. Kebanyakan begitu, hampir semua teman-teman TM kalau ke rumahnya dibuka itu rambutnya udah putih semua. Nah, caranya yang tadi supaya rambut bagus terus, di rumah disikat, biarkan itu kena angin, jangan terus-terusan pakai jilbab dan kaki ke atas ya. Mau jadi cantik itu harus dengan usaha keras. Oke? Nah, jadi TM perjelas lagi how to become beautiful. Buat laki-laki juga sama. Laki-laki juga harus olahraga. Jaga perut, jangan jadi buncit. Ya, kebanyakan laki-laki Indonesia kalau udah berumur sedikit aja dari 30 tahun ke atas perutnya udah pada gendut. Penampilan sudah tidak ada. Sama. Diurus minum, diurus olahraga, diurus minuman yang baik, makanan yang sehat, cara hidup yang baik ya. Itu semua akan memberikan kita awet muda. Tanpa operasi, tanpa apa-apa, kita akan kelihatan tetap beautiful, tetap kelihatan cantik. Cantik alami adalah cantik yang paling abadi.
Oke? Nah, sebelum TM akhiri dengan acara ini, TM akan kasih contoh bagaimana melatih olahraga udah, akan memberi contoh bagaimana menyikat rambut yang baik. Oke, sekarang TM akan praktekkan ya. Jadi kalian kalau misalnya bangun tidur, nih misalnya tuh lihat, rambut TM tidak ada uban, masih tetap tebal, mau ditarik-tarik juga ini nggak ada yang palsu. TM lihat waktu TM umur 14 tahun, 12 tahun rambut TM begini persis. Sekarang udah berapa puluh tahun kemudian, my God, ya Allah, masih tetap. Jadi sarannya ya, lihat. Oh iya, sebelum TM sikat, kenapa TM selalu pakai kacamata? Why TM harus pakai kacamata? TM di sini harus jujur. Seperti yang TM bilang bahwa mata TM itu ada bantalannya. Tapi mata TM jelas. Mau nyetir mobil jam 12 malam, jam 1 tanpa kacamata, TM masih bisa jalan. Itu karena apa? Karena yoga. Sekarang TM pakai kacamata, jadi lihat ya, nih TM. Selalu TM pakai kacamata karena TM, why? Kita mau kelihatan beautiful, kita pakai kacamata. Karena TM ada bantalan di sini, TM gak mau operasi. TM paling takut dioperasi. TM bisa aja pergi ke Vietnam, ke Hong Kong atau di Indonesia juga udah banyak, tapi TM tidak mau ya. Jadi TM tetap pertahankan kecantikan yang abadi. Oke, mungkin TM terlalu banyak omong, coba lihat ya, lihat. Tuh, TM kasih contoh ya, bagaimana menyikat rambut, lihat. Lihat, rambut dari belakang, dari pinggir lagi. Apalagi buat anak-anak muda menjaga kecantikan. Tuh, lihat ya. Jadi rambut tetap bagus, tidak ada uban yang tumbuh. Walaupun ada uban, hanya ada 1-2, it's okay. Tapi kita masih tetap look good and look beautiful. Oke? 100 kali. Pinggir, tengah, belakang, ke bawah itu 100 kali. Maka kalian akan mempunyai rambut yang tanpa TM tidak pernah ke salon, TM hanya cuci di rambut di rumah, tapi kita masih tetap kelihatan. Apalagi kalau TM pakai kacamata. Yes followers, sebelum TM akhiri, ini yang sangat lagi penting, tidak kalah penting, selalu setiap hari ucapkan kepada diri kita, I am beautiful. I am beautiful. I am beautiful. I look beautiful. Selalu ucapkan ya, bilang. Orang yang tadinya jelek, orang yang tadinya tidak bagus, tapi dengan perawatan yang TM bilang dan selalu ucapkan tiap hari, thanks to God, bilang yang seperti tadi, I am attractive, saya menarik. Kalau bukan kita sendiri, siapa yang akan bilang I am beautiful? Ya, oke followers yang tetap TM sayangi dan cintai. Sampai di sini aja. Selanjutnya akan ada part 2, part 3, part 4. Semuanya ada di sini ya. How to become healthy, how to become beautiful, how to. TM akan sajikan.
don't forget to like, comment, and subscribe. I love you.